Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita Season Ngejahit Cerita. Nah, di sini kita bakal ngapain nih? Kita bakal bahas seputar konveksi nih. Kalau kalian yang pernah bikin baju seragam, konveksi bareng event atau kantor, itu bikinnya di mana? Itu bikinnya di konveksi betul banget. Nah, di sini kita akan ngebongkar seputar konveksi itu apa sih sebenarnya? Oke, kita ada guestar nih dengan Mbak siapa ini? Dengan saya Cantika Misila Putri. Oke, untuk pertanyaan pertama nih yang sering banget ditanyain ya Kak ya. Kalau dengar kata konveksi tuh kakaknya kebayang apa sih? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini ya. Banyak orang ketika mendengar konveksi itu langsung membayangkan ketumpukan kain seragam kaos. Dan juga ada kipas angin yang berdebu. Terus juga ada suara mesin yang terus-menerus suaranya itu bret gitu. Padahal sebenarnya konveksi itu memiliki banyak bentuk dan skala yang berbeda. Ada konveksi kecil yang dijalankan secara sederhana dan juga ada konveksi modern dengan sistem kerja yang lebih tertata nih. Jadi intinya konveksi itu adalah tempat produksi pakaian dalam jumlah yang cukup banyak, namun tidak sebesar pabrik garment. Oh begitu ya. Jika garment bisa memproduksi ribuan potong pakaian sekaligus, maka konveksi biasanya memproduksi dalam jumlah ratusan hingga ribuan kecil nih kakak. Oh gitu. Tergantung kapasitas masing-masing. Bisa dibilang konveksi adalah versi yang lebih fleksibel dan juga kreatif dari industri fashion. Oh gitu ya kakak. Kalau gitu lebih tepatnya itu apa sih bedanya konveksi, tailor sama garment? Oke, ini tuh pertanyaan yang sering banget muncul dan kadang bisa bikin bingung. Iya. Tailor itu lebih ke personal ya, lebih ke custom satuan. Misal kamu mau jahit. Mau jahit baju kondangan, ya kamu itu ke tailor gitu. Nah, gitu. kalau konveksi itu lebih ke pesanan partai kecil. Misal seragam panitia, terus ada kaos komunitas, terus juga ada produk fashion ready to wear. Sementara kalau garment itu sudah level industri yang sangat besar. Bikin ribuan potong baju untuk brand besar dan juga diekspor dan pakai mesin jahit yang sangat canggih. Sangat canggih-canggih ya. Gitu ya jadi bedanya. Sebenarnya konveksi itu ngapain aja sih? Kalau di balik layar itu kerjaannya apa? Misal progresnya, kegiatannya kayak gitu. Banyak orang belum tahu bahwa konveksi itu bukan hanya tempat menjahit pakaian. Di balik layar itu ada sistem kerja yang lengkap dan juga sangat terstruktur nih. Dimulai dari menerima desain, terus juga ada yang membeli bahan, memotong kain, lalu melakukan proses sablon atau bordir. Terus juga ada yang menjahit hingga tahap finishing atau quality control sebelum akhirnya dikemas atau di packing lagi gitu. Dan satu potong baju bisa melewati banyak tangan profesional nih kakak, seperti pemotongan kain, operator jahit, tukang obras, dan juga penyetrika. Dan juga ada tim yang pengepakan. Pengemasan. Ya betul. Gitu. Kita sering hanya melihat hasil akhirnya kan. Padahal di balik satu produk itu ada kerja satu tim yang sangat luar biasa dan juga penuh proses juga tentunya. Gitu. Banyak sekali ya ininya ya, betul. prosesnya tahapnya. Gitu. Biasanya jualnya apa aja sih barangnya di konveksi itu yang dijualin? Sangat beragam sih ya kakak. Mulai dari seragam sekolah, lalu ada kaos untuk event kampus juga ada. Terus tote bag juga bisa menerima nih kakak. Hingga pakaian olahraga maupun gym juga bisa dikonveksi.
Wow, banyak Semuanya ya. betul, semuanya banyak dibuat oleh konveksi. Bahkan beberapa brand fashion lokal yang berjualan di marketplace itu memproduksi koleksi melalui sistem private label. Jadi tanpa kita sadari, mungkin satu baju yang kamu kenakan saat ini adalah hasil kerja para pelaku konveksi gitu, Kakak. Gitu. Jadi banyak ya beragamnya. Betul, banyak beragam kalau di konveksi. Oh, berarti konveksi itu bukan cuma buat kaos sama seragam aja ya? Betul, tentu tidak dong Kakak. Sekarang itu dunia konveksi sudah berkembang pesat. Banyak konveksi yang tidak hanya memproduksi seragam atau pakaian desain, akan tapi juga berbagai fashion. Biasanya di konveksi itu kerjanya berapa orang sih? Kalau di konveksi itu jumlah tenaga kerjanya bisa sangat bervariasi. Ada konveksi kecil yang hanya memiliki 3 atau 5 orang saja. Namun juga ada yang lebih besar, ada yang pegawainya itu nyampai 20 hingga 30 orang dalam satu tim. Wow. Betul, menariknya meskipun jumlahnya tidak banyak, tingkat efisien kerja sangat tinggi loh Kakak. Dan setiap orang itu memiliki peran masing-masing dan juga tanggung jawab yang beda-beda, betul. Mulai dari bagian pemotongan kain dan juga ada yang penjahit, terus ada pengobras, ada tahap finishing, quality control, terus hingga bagian pengemasan atau packing. Banyak orang konveksi itu juga dijalankan oleh keluarga, seperti suami istri nih Kakak. Jadi suasana kerja itu sangat hangat dan tentu sangat akrab gitu, membuat konveksi memiliki sentuhan yang manusiawi, yang tidak bisa digantikan oleh mesin gitu. Menarik sih itu. Kalau konveksi itu nggak ada, dunia fashion itu bakal kayak apa ya? Bisa dibilang tanpa konveksi itu dunia fashion akan menjadi kacau sih Kakak. Benar sih. Betul kan? Tanpa adanya konveksi, banyak brand tidak akan mampu memproduksi pakaian dengan cepat dan juga harga yang sangat terjangkau. Jadi konveksi itu berperan sebagai penghubung antara ide dan juga kenyataan. Mereka mewujudkan desain menjadi produk nyata, Kakak. Tanpa peran mereka, tren fashion tidak akan menyebar secepat sekarang ini. Bayangkan saja jika sebuah kantor itu membutuhkan seragam sebanyak 100 potong untuk minggu depan, tetapi tidak ada konveksi yang bisa memproduksinya. Begitu Kakak. Jadi gitu ya guys ya. Berarti kalau di konveksi itu bisa dapat harga yang lebih murah, terus skalanya juga bisa dapat banyak gitu kan. Gitu ya. Oke nih, untuk pertanyaan selanjutnya. Gimana sih sistem kerjanya satu orang itu gimana sih buat bagi-bagi tugasnya itu loh? Jadi gini Kak, pada penjahit pribadi itu biasanya satu orang itu mengerjakan seluruh proses pembuatan pakaian. Memotong kain, menjahit, terus juga ada proses finishing. Namun di konveksi sistem kerjanya itu sangat berbeda. Konveksi itu menggunakan sistem line production atau kerja berantai. Jadi setiap bagian memiliki tugas seperti pemotongan kain, ada juga yang jadi jahit utama, ada obras, ada pemasangan kain, ada penyetrikaan dan juga quality control. Hingga tahap akhir yaitu packing. Jadi satu potong baju bisa melewati tangan 5 sampai 6 orang. Kelebihan sistem ini adalah proses produksi menjadi jauh lebih cepat dan juga efisien, Kakak. Namun kekurangannya setiap bagian harus bekerja dengan kompak. Jika salah satu tim terlambat, maka bagian lainnya itu juga akan tertahan. Ya, betul. Jadi konveksi itu diibaratkan seperti tim estafet, Kakak. Setiap orang itu memiliki peran penting masing-masing. Jika satu anggota terjatuh, kerjaan itu lainnya akan terbantu.
Oh begitu ya, jadi setiap bagian itu ada tahapnya masing-masing. Betul. Kalau misalnya yang satu nggak bisa selesai tepat waktu, ya satunya itu akan lelet juga Betul. gitu. Kalau misalnya terjadi nih salah potong kain, biasanya gitu yang panik itu siapa? Yang paling panik? Biasanya yang bagian paling panik itu bagian pemotong bahan. Yang paling panik ketika terjadi kesalahan. Hal ini sangat wajar sih Kak, karena bahan pakaian itu memiliki harga yang sangat cukup mahal kan. Gitu. Terutama jika bahannya custom. Sedikit saja kesalahan dalam memotong kain bisa membuat ukuran kain itu menjadi tidak cukup untuk produksi. Menariknya dari situ terlihat bagaimana kerjasama tim di konveksi. Mereka itu tidak begitu menyerah gitu, tetapi berusaha mencari solusi yang terbaik. Misalnya dengan mengatur ulang pola potongan. Nah, meskipun sempat panik, mereka juga tetap kreatif dan juga solutif. Oh. Jadi gimana nih, kalian udah sedikit paham kan tentang apa itu konveksi, terus apa aja kegiatannya, terus tahap-tahapnya gitu. Ini kita mau spill lagi tentang mitos nih. Kira-kira mitos tentang konveksi itu apa sih yang sering muncul di kalangan awam? Mitosnya ada beberapa sih Kak. Ada beredar tentang konveksi dan juga semuanya cukup menarik untuk dibahas. Ada beberapa mitos yang beredar tentang konveksi. Yang pertama itu banyak orang menganggap bahwa konveksi itu murahan. Padahal kenyataan konveksi itu memiliki menghasilkan produk premium, tergantung pada kualitasnya itu bagus atau tidaknya begitu. Kualitas pada bahan, juga desain dan juga standar pesanan yang diterapkan gitu. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa konveksi itu hanya membuat seragam. Pada faktanya itu banyak brand fashion kekinian justru itu memproduksi koleksinya di konveksi gitu, di konveksi rumahan. Karena sistemnya lebih fleksibel dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan desain klien gitu. Dan itu kan beragam kan ya, bikinnya kan bukan seragam aja, ada piyama juga. Betul, ada piyama. Kerudung juga bisa ya Kak? Bisa banget. Gitu ya. Nah misal nih aku ini tailor nih, kan tailor tadi kan jahit sendiri kan di rumah. Nah itu tiba-tiba aku pengen ke konveksi gitu, biasanya alasannya karena apa sih Kak? Kalau boleh jujur ya, saya lebih memilih tim konveksi karena tailor itu memang cocok untuk membuat pakaian satuan atau pakaian khusus untuk momen spesial. Akan tapi membutuhkan banyak pakaian dalam hasil yang seragam dan juga waktu pengerjaan itu sangat cepat. Konveksi jelas jauh lebih efisien bagi orang yang kreatif. Konveksi itu menjadi tempat yang menyenangkan. Di sana kamu bisa mewujudkan desain sendiri, membangun brand dan juga memulai bisnis line pertama kakak ini. Selain itu, konveksi bukan hanya sekedar tempat produksi saja, akan tapi juga menjadi wadah untuk berbagi ide nih kakak. Tim konveksi biasanya juga membantu dalam banyak hal, yaitu mulai dari pemilihan bahan, terus juga jenis sablon yang kakak inginkan, hingga menentukan potongan pakaian yang paling sesuai gitu. Itu ya. Jadi menurut kakak itu konveksi keren gak sih? Tentu saja keren sih kakak. Konveksi itu profesi yang sangat kreatif. Setiap orang itu bekerja di dunia konveksi memiliki nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan hampir semua pakaian yang kita kenakan itu mulai dari kaos tidur, terus seragam kerja, hingga pakaian casual, semuanya itu melewati tangan pekerja konveksi. Mereka bukan hanya sekedar pekerja teknis, akan tapi juga seniman.
Karena dalam menjahit dibutuhkan ketelitian, ketekunan dan juga hasilnya itu sangat sempurna gitu. Dan juga banyak konveksi lokal yang kini telah berkembang menjadi brand fashion, memiliki brand fashion sendiri gitu. Dari yang awalnya menyediakan jasa produksi, sekarang mereka memiliki koleksi pakaian yang dijual langsung ke pasar gitu. Jadi tidak salah kita menyebut konveksi sebagai pahlawan tanpa label gitu. Di dunia fashion, tanpa mereka industri pakaian tidak akan berkembang. Betul, dan juga sekreatif gitu. Sekreatif sekarang ya. Betul. Gitu ya. Untuk penutup nih Kakak, untuk pertanyaan penutup, kira-kira konveksi itu cara pilih yang bagus itu gimana sih, konveksi yang bagus menurut Kakak? Jadi ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama komunikasi. Betul. Jadi pertama itu pilihlah konveksi yang responsif gitu. Terus yang kedua hasil kerja. Jadi kita mintalah sampel atau contoh hasil jahitan kita gitu. Terus yang ketiga itu kejujuran waktu. Misal kita pengennya janjinya kayak jadinya 3 minggu atau 1 bulan. Gitu, harus tepat waktu gitu. Terus harganya juga yang seimbang gitu. Terus juga ada kepercayaan juga. Percayalah pada insting Kakak. Testimoni ya gitu ya, betul. Testimoni yang udah banyak, review yang bagus gitu. Jadi intinya itu konveksi yang bagus itu bukan yang paling murah, melainkan paling peduli terhadap kualitas dan juga kepuasan pelanggan nih Kakak. Jika Kakak sudah menentukan konveksi itu seperti itu jadi simpan baik-baik kontaknya, karena mereka adalah partner emas jangka panjang Kakak gitu. Untuk bisnis Kakak, betul. Nah, contohnya ada di konveksi Sika Garment Manufaktur. Di sini tuh customernya sudah banyak sekali dan juga ada banyak sekali review. Testimoninya sudah betul. Banyak ya. Kira-kira tempatnya itu di mana ya Kak, lokasinya? Lokasinya itu ada di Pakis Tirtosari 3, nomor 4A, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Oh, di Surabaya betul, aja nih di berarti. Surabaya. Oh, gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau jahit boleh sih nanti kontak. Boleh minta IG-nya nanti aku cantumin nanti dicantumin aja. Nanti aku cantumin di sini. Kalian kalau mau pesen boleh langsung chat aja ya. Iya, betul, langsung cek aja. Oke, jadi segitu aja ya mungkin episode kali ini. Besok kita akan lanjut ke episode selanjutnya dengan cerita yang lebih seru lagi nih tentang konveksi tentunya. Terima kasih ya Kakak Cantika udah hadir dan menyempatkan waktu untuk menghadiri podcast kali ini. Stay tune ya guys, besok akan ada gue star yang lainnya yang pasti bakal seru nih. Betul. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.